إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأنصاره وآل بيت رضوان الله أجمعين. شهر الله لهم الفاتحة. إلى حضرة السلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برية وبحرها أينما كانوا، وخصوصا أولياء سدير الشيخ وفي جزيرة الجو، وخصوصا الرخيم بهاشم الشاري، وخصوصا الرخيم بهالي صدق من الرخي أولي من أمر في هذه القرية بلوطن رشيء ولله لهم الفاتحة. إن حضرت أبينا آدم وأمينا حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين، خاصة إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وقربائنا وأصدقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى الرحيم بهي أمين sekalian بهي اسمان sekalian، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم وتقبل حسناتهم، اللهم لا تحرم مجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وخصوصا إلى الرحيم من أهل هذا الجماعة Bapak Ibu nipun kula ugi jamaah GSM kang sampun sumari ugi keluarganipun ingkang sampun sumari sedaya jalar estri saking ngalit ingkang tebih ingkang celah ingkang karimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi quburihim. Taqabbalallahu amalahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya jamaah GSM keluarganipun ingkang sameneika taksih nandang gerah, mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, kegiatan agenipun nabi ujian. Allahumma rabbana si'adhi bil basya ishfi anta syafil shifan ila shifauka shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Khususan dumateng sedaya ingkang hadirin majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah saged istiqomah anggenipun atupi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah balalan fitnah, mugi kita sedaya minjang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah. ridha wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiyah Pulau Tondo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kita buka dengan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Kita rasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati kita senang, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat Allah itu kita masih diberikan umur yang panjang sampai dengan detik ini. Juga yang hadir di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga harus kita syukuri karena banyak saudara-saudara kita yang masih mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit, tidak berdaya di rumah maupun di rumah sakit, ingin melakukan aktivitas, dan kita saat ini sudah mendapatkan nikmat itu. Dan alhamdulillah kita mendapatkan rezeki juga, diberikan kesempatan hadir. Dalam kondisi sehat ini kita manfaatkan di subuh hari untuk hadir menghadiri majelis ilmu yang mulia, menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur sekali kita sudah masuk bulan Rajab. Hari ke-3 insyaallah. Pun sing jawab niki biasane poso nutuk niki. Amin. Sing boten jawab nggih insyaallah poso nutuk nggih. Terus memang disunahkan. Tidak ada dalil ya yang menunjukkan kekhususan memang. Jadi kalau jenengan di luar mungkin ada sing ngrusui ngriwi endi ora nek dalile poso ning wulan Rajab. Nggih. Tidak ada dalil yang khusus untuk puasa memang, akan tetapi Nabi Muhammad pernah di bulan Rajab itu puasa penuh seperti seakan-akan tidak pernah berbuka sama sekali, atau tidak pernah tidak puasa maksudnya ngaten. Bukan tidak pernah berbuka itu berarti poso pati geni terus sawulan atau tidak buka mboten. Itu bahasa hadis, maksudnya itu tidak berbuka itu ya tidak mboten tidak mokel juga, tapi mboten poso. Lek mokeli niat poso terus awan mokel gitu. Tapi memang mboten diniati poso. Tapi pernah juga Nabi Muhammad itu di bulan Rajab tidak puasa. Ya, berbuka dalam bahasa hadisnya seolah-olah tidak berpuasa, seakan-akan tidak berpuasa sama sekali. Jadi akan tetapi kekhususan di bulan Rajab itu karena bulan Rajab bulan yang mulia, termasuk 4 dari bulan haram. Kenapa dimaksud bulan haram? Karena bulan ini karena saking mulianya Allah melarang, mengharamkan untuk melakukan peperangan. Jadi ada 4 bulan, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Niki tiga-tiganya itu jadi satu rangkaian. Dzulhijjah niku besar, terus Dzulqa'dah napa? Sura niku Muharram. Dzulqa'dah riyen, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selo, besar, sura 3. Tambah Rajab niki dia terpisah dari ketiga bulan yang haram niki. Ya. Jadi ini bulan yang mulia, bulan haram, di mana orang yang melakukan ibadah di bulan haram itu pahalanya berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lain.
Ngaten. Jadi itu keutamaannya bulan haram. Tentu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Rajab ini juga bagian dari latihan untuk masuk bulan Ramadan, karena tinggal 57 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Makanya para ulama mengajarkan berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nggih, dipun waos berulang-ulang, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nggih. Berarti pun apa sedaya kalau wong nginceng Allahumma barik lana lanjutannya apa iki? Fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nggih. Ya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Maka kita berdoa semoga kita semuanya ada di sini diberikan umur yang panjang, bisa masuk bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, sehingga bisa menemui bulan Ramadan dan menjalankan ibadah dengan sepenuh hati sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu latihannya untuk masuk ke sana adalah dengan membaca, menghafalkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Nah, kita alhamdulillah sudah terbiasa membaca, menghafalkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Karena banyak orang yang di luar sana itu lek ora bulan Ramadan orang buka Quran belas. Nggih. Jenengan riyen apa nggih ngoten? Kok bodoh ya? Berarti kula ketularan jenengan niki. Nggih. Alhamdulillah kita saat ini diberikan oleh Allah rizki bertemu dengan teman-teman yang juga punya semangat dalam mempelajari Al-Quran. Maka rizki ini kita harus syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ke ayat 20 ya. Nah, sebelum itu murajaah rumiyin, silakan ditutup mushafnya, kita murajaah karena waktunya sudah jam 5:30, sudah mepet tembok. Karena memang subuhnya sudah agak siang juga, terus niki kita murajaah mulai halaman yang kedua langsung ayat 13. Napa ya tainya? Wa asirru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Kaifa
Awalam yarau ilal tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjutkan ayat 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am ataukah man siapa yang hadza ini alladzi yang huwa dia jundun tentara lakum bagi kalian yang surukum menolong kalian min dari duni selain Ar-Rahman yang maha pengasih. In tidaklah al-kafiruna orang-orang kafir illa kecuali fi di dalam ghurur tertipu. Kita ulangi lagi ya. Kita simak kata-kata mana yang merasa belum kenal sebelumnya. Jadi kata aman itu dari kata am dan man. Jadi digandeng menika. Am itu artinya ataukah. Seperti di ayat 17 am amintum am ataukah apakah mintum gitu kan di antara kalian. Nah ini aman apakah atau siapakah. Amman atau siapakah. Hadza ini alladzi yang huwa dia jundun tentara lakum bagi kalian yang surukum menolong kalian min dari duni selain Ar-Rahman yang maha pengasih. Ya, duni itu artinya adalah selain, diingat-ingat ya. Kita lanjutkan dulu. In tidaklah al-kafiruna orang-orang kafir illa kecuali fi di dalam ghurur tertipu. Ya, in itu bisa bermakna tidak, bisa bermakna jika. In itu kalau dilanjutkan dengan illa maka dia artinya menjadi tidak. Ya, tidaklah orang-orang kafir itu melainkan dalam keadaan tertipu. Jadi di ayat 20 ini Allah ingin menjelaskan ya bahwa kemarin-kemarin Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah ya. Salah satunya di mana ayat 19 itu Allah menunjukkan kekuasaannya, burung itu bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya saja. Bagaimana mungkin bisa makhluk Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa itu bisa terbang, bertahan di atas, tidak jatuh. Kalau tidak kekuasaan Allah tidak akan mampu hal itu dilakukan. Amman hadzalladzi huwa jundul lakum. Kemudian Allah menunjukkan kalau memang kalian berkuasa ya. Amman hadzalladzi, coba siapa di antara tentara-tentara yang bisa menolong kalian, yang surukum ya. Jundun itu artinya tentara, jundullah tentara Allah. Kalau ini jundun biasa. Apakah ada bala tentara yang kamu miliki yang bisa menolongmu selain dari Allah Subhanahu wa taala? Ngaten maksudnya. Jadi kita pengen dianggap kuat, terus punya bala tentara yang hebat, sebanyak apapun,
kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tentu tidak akan bisa menolong kita. Ngeten maksudnya. Seperti kita misalnya saat ini kaya, terus punya banyak uang, pengen sehat. Nah, dengan kekayaan itu kita pengen sehat dengan berbagai macam cara, olahraga, tidur cukup, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, kalau sakit ke dokter yang paling hebat. Tapi kemudian ini semuanya tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa menolong kita. Jadi semata-mata yang kita miliki di dunia ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan innal kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu semuanya tertipu. Mereka menganggap diri mereka hebat, ya. Nah, kita melihat Amerika hebat, Jepang hebat, Jerman hebat, sana negara maju. Kemudian sana juga memiliki kekuatan tentara yang canggih-canggih. Nah, ternyata Allah menjelaskan di sini inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tertipu, ya. Maka kita bersyukur menjadi orang muslim yang bisa menjadi orang yang senantiasa taat, ya. Bersujud kepada Allah, ini adalah kekuatan yang hanya Allah lah yang memberikan kepada kita. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, kita baca dulu ini mawon, nanti kalau cukup waktunya kita lanjutkan. Nah, yang buatan kita sampaikan di ayat 20 mawon. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Silakan dibaca dulu. Amman baik, perhatikan di situ mim mati aman itu didengungkan yang lama, kemudian hati-hati nun mati ketemu hak, jangan sampai mantul. Biasanya idhar itu terbacanya mantul. Amman hadzal, hati-hati, ditahan. Amman hadzal ladzi huwa dengung. Kemudian dulla itu tidak boleh dengung, ya. Jadi jundul lakum yang dengung lagi, surukum dengung, min dengung. Jadi banyak dengung di sini, ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Silakan. Amman inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Baik, sekarang saya baca lagi, lihat terjemahannya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Sampai situ. Lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Lihat terjemahan lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Sekali lagi lihat terjemahan. Yansurukum min dunir rahman. Yansurukum min dunir
Lagi, lihat terjemahan. Yang sekali lagi terjemahan. Baik, mulai amman hadzal ladzi wahid itnani tsalatsa. Sekali lagi. Perhatikan terjemahan. Inil kafiruna illa fi ghurur. Lagi. Sekali lagi. Baik, sekarang dibaca lengkap 3 kali. Lihat tulisannya. Nah, kalau tulisannya sudah merasa lancar, baru lihat terjemahannya, gitu ya. Baik, 3 kali wahid ithnani tsalatsa. Sekali lagi. Baik, silakan ditutup mushafnya. Amman atau siapakah hadzal ladzi, dia yang huwa ditegaskan lagi dia. Amman hadzal ladzi huwa, dia jundun, tentara lakum bagi kalian. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Silakan. Amman lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Sekali lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Baik, yang surukum, yang menolong kalian, illa apa tadi? Min dunir rahman, yang surukum, yang menolong kalian, min duni, yang selain rahman, ya. Yang surukum min dunir rahman, yang surukum min dunir rahman. Iya, duni itu artinya selain, gitu ya.
yansurukum min dunir rahman. Yansurukum min dunir rahman. Lagi. Yansurukum min dunir rahman. Sekali lagi. Baik, yang pertama dulu saya baca. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Silakan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Yansurukum min dunir rahman. Saya rangkai, perhatikan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Baik, sama hafal? Insyaallah. Inil kafiruna. Silakan. Inil kafiruna. Belum ya. Tidaklah orang-orang kafir itu inil kafiruna. Inil kafiruna. Illa fi ghurur. Illa fi ghurur. Kecuali dalam keadaan tertipu. Illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Lagi. Inil kafiruna illa fi ghurur. Baik, saya baca dulu penggalan yang pertama. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Silakan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Silakan dirangkai. Amman wahid itnani thalatha. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Lagi.
Baik, alhamdulillah. Waktunya masih ada. Ternyata panjenengan sudah hafal semuanya ini ya. Silakan dibuka lagi. Kita masuk ayat berikutnya. Insyaallah ya, kita nanti jam 6 lebih sedikit nggih. Baik. Ayat 21, sama-sama aman hadzal ladzi pun jenengan angsal bonus aman hadzal ladzi niki. Ya. Kita terjemahkan dulu. Aman atau siapakah? Aman atau siapakah? Hadzal ladzi yang yarzuqukum memberimu rizki in jika amsaka menahan rizqah rizkinya bal bahkan laju mereka terus menerus fi di dalam utuwin kesombongan wa nufur dan jauh. Iya, sekarang kita resapi maknanya dan pahami maknanya setiap kata. Aman atau siapakah? Aman atau siapakah? Hadza ini. Alladzi yang yarzuqukum memberi rizki kalian in jika. Nah, perhatikan di sini. Kalau tadi in artinya tidak, kalau di sini in artinya jika. Karena tidak ada kata illa setelahnya. Amsaka menahan. Ya, seperti kemarin ayat 19 yumsikuhunna menahan. Amsaka imsak ya. Imsak itu menahan diri. Ya, kalau pagi imsak sebelum subuh itu menahan supaya tidak makan. Amsaka menahan. Rizqah rizkinya. Bal bahkan laju terus menerus fi di dalam utuwin kesombongan wa nufur dan menjauh. Ini Allah mengingatkan kepada kita. Atau siapa yang memberi kalian rizki kalau aku menahan rizkiku darimu? Wis pontang panting kerja siang malam setiap hari bekerja banting tulang, ya tulangnya rasalah apa-apa dibantingi. Terus kemudian tujuannya supaya dia kaya. Dia merasa yakin aku iso sugih. Biyen nih aku iso sugih dengan caraku seperti ini. Saiki ora iso sugih yo. Biyen dagangane laris saiki sepi. Apa yang menyebabkan ini? Kalau amsaka rizqah, kalau Allah menahan rizkinya, mau apa kita? Maka rizki itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Tugas kita hanya berusaha. Dan juga kemudian hati-hati, jangan sampai kemudian ujian rizki ini menjadikan kita menjadi nufur, menjadi menjauh dari Allah. Karena Allah menguji kita dalam dua hal. Yang satu dalam kenikmatan, yang dua dalam kesusahan. Ada orang yang ketika diberikan nikmat, dia menjauh dari Allah. Contoh Sa'labah. Ketika dia miskin, dia taat sekali, setiap sholat selalu berjamaah. Tapi ketika dia kaya, semakin jauh dari Allah, tidak pernah mau sholat, bahkan tidak mau bayar zakat. Ya. Tapi ada juga contoh yang lain. Ketika diberikan kekayaan, taatnya luar biasa. Tapi begitu diberikan kemiskinan, ndak duwe opo-opo, rasanya koyok-koyok, wis aku tak kerja ae, tak ora usah ngibadah, wis luwih apik aku ngene iki daripada ora tandang gawe ora oleh apa-apa. Makanya kemudian Allah memberikan kecobaan kepada kita dengan dua hal ini, kita menjadi yang mana? Kembali di awal kemarin di surat Al-Baqarah. Ya, surat Tabarok di awal ayat di situ dijelaskan apa kemarin? Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Pengampun. Dan juga ketika ada ujian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya dari ujian tersebut? Maka kita semuanya dalam keadaan apapun, kita semoga senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak menjadi orang yang otowi wa nufur, sombong. Sombong itu menganggap dirinya yang baik, kalau tidak saya tidak akan bisa. Wa nufur, dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat 21. Baik.
Kita baca amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Silakan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Hati-hati di situ ya. In amsaka. Ya, yang satu in, yang satu am, nun dan mim. Ini poin amoco im amsaka mim kabeh, ya. Hati-hati. Kemudian aman hadzal ladzi, kalau tadi huwa, kalau ini yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Itu dulu silakan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Lagi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Lagi lihat terjemahannya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Sekali lagi lihat terjemahan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. In amsaka rizqah. In amsaka rizqah. Lagi. In amsaka rizqah. lihat terjemahan lagi. In amsaka rizqah. Baik, dirangkai amman hadzal. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Lagi lihat terjemahan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Perhatikan kata yarzuqukum, ra-nya disukun, itu bacanya tebal, ya. Jadi bacanya yar, bukan yar, bukan yarzuqukum, tapi yarzuqukum, gitu ya. Kemudian hati-hati pada ku dan ku. Nggih. Ya, pun sak saketin jenengan. Tapi saya berikan sedikit tajwidnya itu tadi. Kalau qaf tempatnya di paling belakang, qau. Kalau kaf di depannya, di depannya ku. Yang satunya ku, yang satunya ku. Nggih. Yarzuqukum. Nggih. Yarzuqukum. Nggih. Saya baca lagi, kita baca bersama-sama lagi. Amman hadzal ladzi wahid itsnani tsalatsa. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Baik, perhatikan di situ kata-kata utuwiu. Perhatikan utu ada wawu, setelah itu wiu ada wawu juga, tapi cara bacanya beda. Utu ada tasjid di situ, bacanya hanya 2 ketukan. Utuwi. Tapi begitu wi masuk ke wawu berikutnya, ya, tanwin masuk ke wawu, itu bacanya idgham, ditahan. Yang satu 2 ketukan, yang satu 3 ketukan, ya. Kemudian yang satu dibaca di mulut, yang satu dimasukkan di rongga hidung. Otuwiu, ngaten, nggih. Kalau ditutup hidungnya menjadi gini. Otuwiu. Nah, yang pertama tidak bindeng tu, tapi yang kedua tuwiu. Nah, itu namanya khaisum, seperti itu, masuk rongga hidung. Otuwiu wa nufur, ngaten. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Silakan. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Lagi. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Lihat terjemahannya.
Sekarang kita baca 3 kali, lihat tulisannya. Atau kalau tulisannya sudah merasa lancar, merasa sedikit hafal, lihat terjemahannya. 3 kali, wahid, itnani, thalatha. Amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Lagi. Alhamdulillah, silakan ditutup mushafnya. Kita sekarang mencoba menghafalkannya 5 menit ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman atau siapakah hadzal ladzi yang yarzuqukum memberimu rizki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. In amsaka rizqah. In amsaka rizqah. Hati-hati, rizqah bacanya bukan rizqah tapi rizqah. Pegang masing-masing tenggorokan, kalau bergetar betul. Kalau tidak bergetar berarti salah. In amsaka rizqah. In amsaka rizqah. In jika amsaka menahan, rizqah rizkinya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Lagi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Iya. Ballaju. Bahkan terus melaju gitu ya. Ballaju. Fi utuwin wa nufur. Fi di dalam utuwin kesombongan, wa nufur dan menjauhkan diri. Fi utuwin wa nufur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Lagi. Sudah hafal nggih? Nah, 1 ayat 3 menit tok jenengan pun hafal nggih. Alhamdulillah. Terakhir saya rangkai di ayat 20. Piye mau munine? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur.
mansyur. Jabi. Huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Baik, saya lanjutkan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal Baik, saya rangkai ya. Cukup satu kali saja nanti pengulangannya karena sudah jam 6 lebih. Jenengan perhatikan di titik mana yang lupa ya, berhenti di situ dalam hati, jangan dilanjutkan ya. Di huruf apa yang membuat lupa, cari huruf depannya yang membuat lupa, huruf depannya. Misalnya ketika inil berinil opo, K, O, K, huruf kaf yang membuat saya lupa. Baik, ngaten nggih. Saya baca 2 ayat sekaligus. Fokus. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Silakan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Baik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pangapunten. Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dua ayat ini aman silahkan diulang-ulang di rumah, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa khatmul Quran dengan harapan semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah terus menghafalkan Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.